Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Ratu Fitri kembali menjumpai Anda dengan program Melekat, Mengenal Lebih Dekat. Nah, seperti biasa kali ini kita sudah berada di DPRD Kota Cilegon. Di sebelah kanan saya sudah ada salah satu pimpinan, yaitu Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Bapak Haji Hasbi Sidik STMSI. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Wakil? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah menerima teman-teman nih dari kru Melekat Mengenal Lebih Dekat. Kali ini sosok yang kita coba kita kenal lebih dalam ya, Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon. Siapa yang tidak mengenal sosok Wakil Ketua ya, pimpinan dari DPRD Kota Cilegon. Nah, kali ini mungkin sebelum kita bahas terkait dengan perkembangan ya pembangunan di Kota Cilegon nih Pak Wakil. Iya. Sedang sibuk apa nih Pak di penghujung tahun 2022? Ya kalau sibuknya ya yang pasti tugas dari partai sebagai kita yang berada di sini dari partai. Yang kedua ya urusan dinas. Dan biasa kalau di rumah tuh urusan kemasyarakatan. Kemasyarakatan luar ya, biasa. Itulah mungkin yang sedang dijalani hari demi hari. Wah, ini rutin ya. Jadi tidak ada istilah akhir tahun lebih panjang begitu kegiatan. Jadi hampir merata begitu ya Pak? Nggak ada, Beratu. Kita nggak ada begitu ya. Karena di saat ini kan juga sudah tahun politik, ya tentu kita juga harus mengkonsolidasikan partai kita dari Partai Gerindra. Betul, dari Gerindra. Iya, kedua ya namanya tugas di DPRD kan juga sama saja, apalagi kita akhir-akhir ini kan sedang membahas final tentang RAPBD agar menjadi perda APBD tahun 2023. Saya kira nggak ada yang istirahat yang panjang gitu ya. Karena kalau sampai di rumah pun ya sama udah ditunggu oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Jadi waktunya ini terpecah-pecah ya otomatis, tapi tetap saja amanah yang memang diemban, apalagi mendengarkan aspirasi masyarakat yang terutama menjadi wakil rakyat. Itulah rutinitas kita setiap hari. Ya mungkin Pak Ratu juga bisa lihat ketika berada di sini kan orang saling bergantian menemui saya, itu artinya bahwa kami sedang menerima aspirasi paling tidak ya undangan-undangan yang untuk kegiatan-kegiatan. Betul ya. Dan tentu saja ini bukan hanya sekedar seremonial ya Pak Wakil ya, tapi juga implementasi dan realisasi, apalagi menjadi salah satu fungsi pengawasan begitu di Dewan. Iya, karena kita disumpah untuk melaksanakan itu. Jadi tidak sekedar seremonial saja. Ya memang kita aplikatif turun di lapangan. Betul. Soal-soal kemasyarakatan. Baik kita secara pribadi diundang oleh konstituen, di kemasyarakatan juga untuk diminta mengisi kegiatan-kegiatan. Di partai karena saya juga masih sekretaris partai, ya tentu secara rutin mengkonsolidasikan fraksi dan Partai Gerindra di Cilegon ini dalam rangka menghadapi pemilu 2024. Ya, bentar lagi ya Pak. Ya lebih-lebih ya tugas juga begitu. Tugas. Karena kalau hitung-hitungan tahun politik tuh berbeda dengan tahun biasa ya. Istilahnya kalau di 2024 masih 2 tahun, tapi kalau di politik tuh rasanya sebentar begitu ya Pak? Ya sebentar, betul itu. Karena dua-duanya ini kan berjalan harus beriringan. Bahkan tiga-tiganya. Ya partai sekali lagi karena kewajiban kita karena berasal dari partai, sudah berada di sini ya artinya tugas dari dewan. Ya sampai di rumah juga kan kita masih ya. Iya, masih juga. Kadang jam 6 pagi juga kita sudah terima. Yang tidak ketemu di rumah ya datang ke kantor. Ya itulah. Jadi memang waktu ini terasa cepat sekali, apalagi ya sudah musim politik begitu. Betul ya, ini otomatis pembagian waktunya, apalagi juga tentunya dengan keluarga juga tidak boleh dikesampingkan ya Pak Wakil ya. Ya keluarga juga. Memang, tapi memang harus jujur kadang-kadang urusan keluarga ini banyak mengalahnya ya. Banyak mengalah. Banyak mengalah, tidak optimal katanya gitu. Tapi alhamdulillahnya istri dan anak-anak tuh sudah tahu kalau ayahnya ini orang yang ya dibutuhkan dalam tanda petik oleh masyarakat. Juga sudah terbiasa di tahun-tahun ini memaklumi di partai itu seperti apa. Yang penting kita
saling jujur, saling percaya, ya jangan mengkhianati keluarga lah. Betul, Supaya kita juga dalam bekerja biar enak begitu. Betul, karena dukungan keluarga itu juga sangat Ya, penting itu ya. lebih Doa utama terutama ya. dukungan keluarga, dukungan orang tua, sanak famili, itu ya yang kita membuat alhamdulillah masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Amin, taala. amin, amin. Nah ini saya menarik ya, tadi Pak Wakil Ketua menyinggung sedikit saat ini sedang menggodok RAPBD begitu ya. Tentu saja juga berkaitan dengan anggaran untuk tahun depan begitu di 2023. Ya. Apa nih Pak yang menarik mungkin dari RAPBD Kota Cilegon sendiri tahun depan? Iya, ya sebenarnya kalau RAPBD kan mungkin isinya sama di mana-mana juga. Tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan. Artinya di RAPBD itu mengkalkulasi kegiatan pembangunan Kota Cilegon, program dan anggarannya selama 1 tahun. Ya, paling yang sering kita menonjol dalam rapat-rapat anggaran, biasanya pendapatan daerah itu lebih banyak daripada pembelanjaan. Otomatis ini kan mengalami defisit kan bahasanya gitu. Betul. Ya tentu pola-pola inilah yang tugas DPRD untuk bagaimana memacu pendapatan daerah agar kalaupun terjadi defisit atau pembiayaan kan tidak terlalu besar. Itulah, jadi kalau istimewanya ya biasanya pendapatan itu harus lebih tinggi supaya kita dalam menentukan kegiatan atau program berdasarkan misalnya visi misi wali kota yang terpilih, ya kita aman lah begitu tuh. Tapi sebaliknya kalau misalnya pendapatan ini berkurang, itu kan agak repot dalam hal bagaimana program-program pembangunan ini bisa terlaksana dengan baik. Ya saya kira itu sajalah. Gitu. Baik, tapi berkaca dari beberapa tahun terakhir belakangan kemarin karena memang tergerus atau terdampak pandemi, bukan hanya Kota Cilegon yang tentu saja mengalami penurunan PAD, tapi juga kabupaten kota lain pun mengalami hal yang sama. Kalau untuk di 2023 kan kelihatannya sudah mulai bangkit begitu ya? Iya, temanya kan pemulihan ya, peningkatan ekonomi, pemulihan ekonomi dari pasca pandemi COVID-19. Ya, itu yang dituju oleh Kemendagri melalui peraturan dalam negeri tentang bagaimana penyusunan RAPBD di tahun 2003 itu, ya pemerintah kota Cilegon harus bagaimana memulihkan ekonomi kepada masyarakat. Misalnya dengan cara meningkatkan UMKM, mungkin kredit untuk usaha-usaha kecil, termasuk juga soal-soal bagaimana misalnya investasi supaya masuk, izin-izin dipermudah untuk pada akhirnya adalah untuk kepentingan masyarakat. Betul. Saya kira ya pada soal-soal itulah yang mungkin bagaimana APBD tahun 2023 ini didorong untuk melaksanakan pembangunan di Kota Cilegon ini. Jadi tidak hanya harapannya dari sumber pajak saja, tapi juga investasi begitu ya. Mudah-mudahan ini bisa tumbuh, ya kalau berkembang. pajak itu kan berarti pasti ada kurangnya, ada tidak tercapainya, apalagi misalnya regulasinya berubah. Biasanya dipungut oleh daerah, mungkin karena regulasinya berubah dipungut oleh misalnya pusat, pasti kan berkurang. Ya, untungnya kita itu kan daerah industri, artinya daerah yang memang dari dulu juga memang disetting semenjak kita Kabupaten Serang adalah dari industri. Berarti kan kalau bicara daerah industri tentu ada investasi, tentu ada pajak-pajak lain yang secara normal itu bisa menjadi pemasukan potensial untuk struktur APBD di Kota Cilegon. Begitu. Baik, nah ini juga menarik ya. Tadi disampaikan pembangunan di Kota Cilegon juga ini sedang mulai pemulihan ekonomi ya, pemulihan ekonomi pasca pandemi. Mudah-mudahan tadi dari segi angka pengangguran dengan adanya usaha mikro, dari segi permodalannya, kemudian juga mungkin pelatihan-pelatihan yang mungkin juga dari dinas terkait ini juga perlu didorong begitu ya? Iya, kita memang di Dinas Tenaga Kerja itu kita banyak program-program pelatihan, baik untuk kepentingan industri, untuk proyek-proyek. Ada misalnya dilatih mandiri untuk misalnya welder atau pengelasan. Ada juga untuk pelatihan bagaimana mengoperasionalkan forklift yang memang dibutuhkan sesuai di industri. Sesuai dengan pangsa pasar begitu ya Pak? Ada juga
pelatihan alat-alat berat yang juga itu. Bahkan ada juga pelatihan yang sifatnya untuk memperkuat karakter perempuan misalnya. Contohnya tata rias pengantin. Iya, lagi musim juga tuh Pak. Iya, nggak apa-apa saya bilang, karena memang itu diharapkan nanti udah lulus dari pelatihan kan bisa mandiri. Kan pengantin nggak berhenti-berhenti. Ya Ada kan aja itu. ya. Ada aja, dan bahkan apalagi kalau pada musim pernikahan atau bulan-bulan haji begitu. Kita juga yang kadang-kadang harus mana dulu yang harus didatangin ini, saking banyaknya undangan. Sehari bisa 2 kali itu ya. kan korelasinya ya pasti kalau ada pengantin itu paling tidak, kalaupun tidak terlalu mewah, ya kan pasti di situ ada tukang riasnya, dan itu juga telah dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon. Di samping ada juga pelatihan komputer dan lain sebagainya sesuai dengan pangsa pasar di Kota Cilegon. Betul ya. Jadi memunculkan keahlian karena kan banyak juga yang terkena PHK pada saat pandemi COVID begitu. Dengan adanya ini mudah-mudahan ini juga bisa menambahkan keahlian atau skill tadi. Kembali ke penyerapan anggaran nih Pak di tahun 2022. Sudah hampir setahun. Seperti apa mungkin dengan beberapa mitra kerja di eksekutif begitu? Ya, hari ini memang masih mengkhawatirkan penyerapan itu, walaupun ada informasi bahwa sekitar kurang lebih di akhir tahun itu katanya mencapai 85%. Dan itu sesungguhnya masih kecil ya. Kalau bicara harusnya penyerapan itu ya di 90-95 lah. Yang 5% kan misalnya untuk hasil efisiensi dan lain sebagainya. Kenapa saya katakan demikian? Karena penyerapan anggaran itu berefek pada juga keberhasilan sebuah program, sebuah perencanaan, dan dinikmati oleh masyarakat Kota Cilegon. Katakanlah misalnya jalan, infrastruktur dan lain sebagainya. Kan tidak ansih soal orang Cilegon saja yang menikmati, orang Serang pun, orang sekitar pun yang melewati bisa dengan baik begitu ya. Apalagi misalnya jalan itu untuk kegiatan perekonomian, hasil pertanian dan lain sebagainya. Nah, ini kan berdampak langsung kepada ya indeks kesenangan lah begitu, atau ya kepuasan maksud saya kepada ini. Dan kalau misalnya sebaliknya ya justru menjadi sebuah persoalan, karena bagaimanapun juga infrastruktur ini di samping kesehatan dan pendidikan juga bagian penting untuk kita melakukan kegiatan-kegiatan. Saya kira begitu, Mbak Ratu ya. Baik, ini juga salah satu sektor yang penting begitu ya. Terkait dengan penyerapan anggaran agar lebih maksimal. Targetnya juga tentu saja harus sesuai begitu. Ya, spesifikasinya itu, ya juga. Harusnya targetnya itu jangan belanja saja, pendapatan pun harus oke, gitu. Ya belanja pun juga harus sesuai dengan perencanaan. Terkadang di lapangan sudah direncanakan, sudah disetujui anggarannya, ada saja programnya tidak dilaksanakan. Ada yang beralasan macam-macam, dan itu kan juga membuat kita agak kecewa. Karena apabila dilaksanakan itu pasti akan berimplikasi kepada masyarakat. Betul. Tadi misalnya infrastruktur, kesehatan, ya semuanya lah saya kira kalau yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Apalagi sedang pemulihan ekonomi. Iya, apalagi kita pemulihan ekonomi, segala aspek itu kan harus ditempuh. Betul. Supaya ekonomi kita berkembang kembali atau bergeliat kembali pasca 2 tahun ini runtuh total. Kan memang harus dibangun untuk pelan-pelan supaya juga seperti semula. Betul. Itu dari segi penyerapan anggaran begitu ya. Apakah sudah maksimal atau belum? Walaupun memang masih ada sedikit minim gitu. Mudah-mudahan tahun depan ini bisa menjadi evaluasi begitu ya Pak. Iya, harapannya begini. UPD juga harus mempunyai inovasi dalam hal melaksanakan kegiatannya. Karena persoalannya kegiatan ini kan sudah memang direncanakan dari awal. Artinya triwulan 1 apa yang dikerjakan, triwulan 2, 3 dan 4 itu kan semua sebenarnya dalam karena dalam menentukan anggaran kan kita tidak ujuk-ujuk. Program kan juga tidak boleh ujuk-ujuk dengan aturan sekarang. Didesain mungkin dari tahun-tahun sebelumnya, mulai musreng, bangkel, kecamatan, bahkan pramures, musren maksud saya begitu kan ya, sampai pada keputusan di tingkat kota, semua kan sudah direncanakan. Mestinya ya kita harus sesuai dengan sudah ada estimasi itu.
Kecuali mungkin anggarannya tidak ada, kan lain persoalan. Wong ini kan sudah di Tidak direfocusing lagi ya? Iya, kalau ada refocusing, misalnya kayak pada saat apa namanya Pandemi. kemarin pandemi ya wajar, karena prioritas pembangunan kita pada gimana Kesehatan. menjaga kesehatan, Betul. supaya masyarakat ini bisa terobati kalau terkena corona. Ya kalau saat ini kita sudah pemulihan, mestinya ya cepat-cepatlah dipergunakan anggaran itu, dibelanjakan anggaran itu untuk bagaimana dinikmati oleh masyarakat Kota Cilegon. Apalagi berhubungan dengan infrastruktur ya Pak Wakil Iya, ya. apalagi semua saya kira. Itu kayaknya Memang prioritas. infrastruktur yang menonjol, karena infrastruktur ya bagian penting. Betul. Sekolah juga kalau jalannya rusak makan pasti muridnya malas begitu Iya. ya. Apalagi orang mau ke pasar atau bagaimana, apalagi misalnya ada orang yang butuh ke rumah sakit, orang mau melahirkan. Nah. Kalau jalannya rusak ya gimana? Tapi kalau jalannya bagus, orang kan juga pasti paling tidak mengucapkan pertama syukur alhamdulillah, kedua juga bisa berimplikasi punya efek yang luar biasa terhadap perekonomian Betul, kita. roda perekonomian Iya, juga di akan Kota tidak Cilegon. terhambat begitu. Tidak terhambat. Betul. Tidak. Nah, Pak Wakil ini masih ada kaitannya mungkin dari segi pengawasan begitu dari beberapa mitra kerja dalam hal ini mungkin yang tadi sudah disampaikan dari segi pengerjaan di lapangan pembangunan dan lain sebagainya. Sejauh ini seperti apa pengawasan dengan beberapa mitra kerja? Ya, memang fungsi kita, salah satu dari 3 fungsi kita itu kan adalah pengawasan. Utamanya pada soal kinerja pemerintah, kebijakan pemerintah, wali kota dan wakil kota, beserta juga perangkat OPD-nya, kan saya kira gitu. Kalau kita bicara teknis, saya kira kan kita tidak sampai pada soal teknisnya ya, kan itu kan urusan orang-orang teknisnya ya. Artinya kalau bicara infrastruktur, saya tidak pada soal teknis harga berapa, kan juga nggak begitu. Walaupun kami atau teman-teman anggota dewan itu kan juga tidak bertanya sampai seperti itu. Tetapi pekerjaan, jadwal, kan begitu ya. Saya kira jadwal pekerjaan dan mungkin sesuai dengan kebutuhan masyarakat, itulah menjadi konsen kita. Itulah yang kita awasi. Kalau urusan teknis kan kami tidak tahu. Apa syarat-syarat itu kan berarti teknis dengan pengadaan barang dan jasa. Kita adalah mengawasi apakah pelaksanaan ini berjalan dengan baik, apakah program ini sesuai dengan rencana, gitu kan. Kenapa belum tidak dilaksanakan, apa kendalanya. Saya kira posisi di Dewan atau anggota DPRD itu pada posisi demikian, mengkoreksi, mengawasi, dan mengontrolnya. Dan termasuk evaluasi ya, termasuk sesuai evaluasi. spesifikasi atau tidak, Ya, begitu ya Pak Dewan. Dan ini sudah berjalan begitu ya Pak di Ya kita udah biasa, memang kita lakukan itu. Kan kalau kita lagi tren, misalnya jalan yang rusak, ya kan kita rame. Karena kan, ya itu tadi, kalau jalan rusak tuh bisa orang menyebab kecelakaan kan bisa saja. Siapa yang rugi? Kan kita juga. Ya? Baik kondisi cuaca. Gitu kan ya. Kalau jalannya bagus sebaliknya. Tapi juga jalan rusaknya sebab apa? Misalnya ada kendaraan-kendaraan yang melampaui tonase. Ini perlu diingatkan pemerintahnya melalui dinas terkaitnya itu, supaya ada regulasi, ada kebijakan dan sanksi yang bila perlu sanksi, supaya kita ini semuanya enak. Jangan giliran kecelakaan dicelahkan ke pemerintah atau kepada dewan misalnya gitu. Tetapi giliran bagaimana penyebab rusaknya nggak pernah mau didengerin. Kan begitu kan, namanya nggak seimbang, nggak adil gitu ya. Nah itulah posisi DPD selalu pada posisi demikian. Karena kaitannya kebijakan. Kalau urusan misalnya spesifikasi, ya monggo lah, itu wilayah teknis ya. Ya paling dihiring-hiring ya disebutkan apa ini sesuai, kan cuma pertanyaan saja. Itu ukurannya nanti pengawasan inspektorat, mungkin yang ini apakah mungkin nanti pengawasan BPK dan sebagainya. DPRD tidak terlalu masuk pada ranah demikian. DPRD sekali lagi pada ranah kebijakan dan kinerja daripada pemerintahan Kota Cilegon, termasuk juga dengan OPD-OPD. Gitu Mbak Ratu. Mitra kerja ya, mitra dengan beberapa kerja. OPD dan juga bentuk legislasi juga dengan pemerintah Kota Cilegon. Nah, kembali ke aspirasi nih Pak Dewan, ini tentu saja masyarakat Kota Cilegon mungkin dari dapilnya Pak Haji Hasbi tentunya sering sekali mengutarakan isi hati. Selain infrastruktur, mungkin kondisi jalan, apakah juga ada mungkin selentingan terkait dengan tempat hiburan malam, sampah dan lain sebagainya? Ya semua. Saat ini kan sudah zaman terbuka.
kalau ada hal-hal yang apa saja kan juga terbuka. Termasuk soal hiburan kita kan sering komplain di PCI. Persoalannya PCI itu CLS kan, ya? CLS itu persoalannya sebelah sana kan milik Kabupaten Serang. Memang di Cilegonnya ada, tetapi kan juga yang kadang dipersoalkan itu adalah yang ada di Kabupaten Serang. Ini maksud saya perlu ada kerjasama. Ini kan urusan konkuren ya, karena antar perbatasan antara pemerintah ini kan juga perlu diselesaikan. Karena menjadi membuat masyarakat nggak tenang, kisruh dan sebagainya akibat hiburan malam. Ya soal misalnya aspirasi, ya tidak soal itu saja. Ya saya katakan pada awal, jam 6 saja kita sudah jam 6 pagi aja kita sudah menerima tamu masyarakat. Judulnya ya silaturahmi, tetapi dalam obrolannya itu kadang-kala juga ada memasukkan persoalan-persoalan yang perlu disampaikan kepada pemerintah. Intinya ya aspirasi-aspirasi kita harus tampung, kita harus selamatkan sesuai kita pada saat dilantik, pada saat menjadi anggota DPRD. Ada salah satu poin bahwa akan melaksanakan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan. Kebetulan saya Ciwan dan Citangkil ya. Ya, saya juga banyak, walaupun tidak banyak, karena saya kan bukan yang lagi merintah, tetapi sebagai anggota DPRD itu kan punya beberapa hal yang perlu disampaikan pemerintah atas usulan masyarakat. Betul. Ya, begitulah. Menyampaikan aspirasi masyarakat begitu, apa sih yang menjadi karena banyak keluar misalnya soal tadi mulai dari infrastruktur, karena ada juga misalnya jalan lingkungan yang gang-gang yang belum di paving block. Karena kita kan mestinya ada keluhan, mungkin kelurahan tidak terjangkau anggarannya, maka mungkin lewat teman-teman anggota DPR di dapil masing-masing. Tidak soal itu saja, misalnya juga soal perlunya ada kebutuhan air, karena mungkin di daerah pegunungan kan ada sumber tidak seperti yang datar begitu kan. Itu juga ya itu kan bagian dari kebutuhan dasar manusia. Ada misalnya juga soal BPJS, ada wali kotanya ngomongnya cukup dengan KTP saja, tetapi kan juga masyarakat bukan tidak begitu. Begitu saat uji coba, rupanya ada harus prosedur yang ditempuh. Masyarakat kan tidak tahu harus begitu, tahunya ketika diomongkan soal berobat dengan KTP saja, artinya ya dengan KTP, tetapi rupanya ada syarat harus terdaftar dulu begitu tuh. Nah, seperti semacam itu. Akan berbeda ya Pak. Ya kan aspirasi itu kita sampaikan kepada wali kota supaya pada saat kita menjelaskan sosialisasi itu juga harus utuh gitu ya, supaya jangan terdengar masyarakat tuh seolah-olah nih dengan KTP bisa berjalan dengan baik. Itulah Mbak Ratu itu. Iya, baik, ini juga tentunya masyarakat juga mungkin banyak yang istilahnya kan sekarang zaman digital ya Pak, media sosial, apapun bisa ditulis, apapun bisa disampaikan ke dinas terkait, ke wali kotanya langsung dan langsung bisa. Itulah gitu. Sekarang kan zaman digital, bahwa aspirasi itu atau apapun yang ingin disampaikan kan ada yang langsung memang ketemu, tidak ketemu ya lewat WA. Yang lebih kan lewat FB, semua kita terbuka untuk menyampaikan itu. Ya tinggal kita kalau lagi dikritik ya jangan baper-baper gitu ya. Jangan merasa ini karena kita juga sering kritik ya harus siap dikritik gitu ya. Jangan anti kritik karena itu kan bagian proses dalam demokrasi saya kira. Ya kalau kita dikritik kan artinya kita diperhatikan. Betul. Kalau kita didiamkan, masyarakat peduli begitu ya. Ya artinya masyarakat peduli, wow ternyata begini. Karena sekarang zaman digital semua bisa terjadi, semua bisa terbuka. Saya kira tidak soal di Cilegon saja, kadang-kadang beritanya udah nyampe kemana-mana. Begitu juga aspirasi kita, gitu kan, Mbak Ratu ya begitu ya. Jadi sekarang tuh ya serba digital, tapi ya jangan sampai kebablasan ya. Apapun ini ada ya kita ada aturan undang-undang ITE jangan sampai melanggar. Tapi ya yang saya maksud tadi kan soal misalnya karena tidak ketemu begitu dengan saya atau dengan anggota dewan lainnya kan bisa tolong Pak Dewan ini ada aspirasi masyarakat dibutuhkan misalnya kebutuhan air bersih karena di sini adalah sumbernya sudah kering. Ya kan masuk akal itu dan kita harus perjuangkan itu. Atau ini kantor kelurahannya maksudnya
memang ada bentuk kantor kelurahan tapi tidak Optimal. tidak representatif, misalnya ruangannya perlu. Ya kita sepanjang itu memang rasional dan memang kenyataannya demikian. Ya kenapa kita tidak perjuangkan? Karena Betul. itu kan kantor pelayanan dasar masyarakat. Itu kadang dari aspirasi yang lain, misalnya perlu di paving block. Lah ya memang kenyataannya tidak terjangkau dengan kelurahan. Yeah. Di situ ada dana lingkungan juga tidak terjangkau kan gitu. Ya kita semua, termasuk juga soal pendidikan. Kan dewan tuh dianggapnya serba segala-gala padahal dewan tuh punya keterbatasan. Tapi ya itulah Diserap ya, kenyataannya namanya di masyarakat aspirasi. kita tampung dan kita tampung memang supaya masyarakat juga apa namanya mengharapkan walaupun sebenarnya juga di DPRD itu di dewan itu ada keterbatasan tapi ya kita Ada skala semaksimal prioritas mungkin ya pastinya ya skala prioritas untuk kita sampaikan kepada pemerintah Kota Cilegon ini. Insya Allah ya, mudah-mudahan masyarakat bisa memaklumi karena tadi ya keterbatasan anggaran, kemudian juga ada skala prioritas, apalagi Yeah. sedang pemulihan ekonomi pasca pandemi, berkaitan dengan anggaran juga mudah-mudahan bisa Yeah. dimaklumi begitu. Terakhir nih, mungkin sebelum ke closing statement, ini kan sudah mau tahun politik, sudah sampai mana nih Pak? Kira-kira ini periode keberapa nih Pak di sini Pak? Saya kedua alhamdulillah. Periode kedua, ada rencana? Ya insya Allah, Insya doakan Allah. saja. Doakan saja. Bagaimana nanti arahan dari partai biasanya ya Pak? Ya, saya Wakil tidak ya? akan mendahului pimpinan partai. Ya, yang jelas ya kita masih bersama Partai Gerindra kan gitu. Dan tentu ya saya mengikuti arahan pimpinan. Betul. Ya soal tahun politik ya betul. Makanya itu kita harus bisa membagi waktu. Karena pada saat ini tidak seperti pada saat kita awal dilantik. Kalau di awal dilantik kan bekas berjuang sebelumnya. Ya. Ya sekarang tentu kita berjuang kembali di saat-saat juga kita masih menjabat anggota DPRD. Ya memang ada sisi plus minusnya, tapi kadang-kadang memang harus waktu itu ya kalau tidak dengan urusan partai, urusan tugas, termasuk juga dengan tadi dengan masyarakat. Tapi kita semua karena di sini berasal dari masing-masing partai ya tentu juga sama mungkin kalau tugas partai ya artinya menjadi prioritas daripada tugas perdewanan. Betul. Ya buktinya kan kalau kita misalnya diundang oleh partai ya kita harus menghormati partai dulu. Kegiatan ditinggal saja. Karena kita juga dari partai. Terhadap tahun politik pun saya lakukan ya kami lakukan di partai kita seperti itu. Kita tetap pada tahun ini akan mengoptimalkan bagaimana konsultasi dengan PAC, dengan ranting, dengan PC, bahkan juga sekarang sudah mungkin ada bakal calon DPRD. Ya semua kita konsultasikan ya sesuai dengan arahan partai baik dari DPP maupun DPD. Betul. Ya kadang tugas partai ya ngalah lah gitu ya. Jangan kita misalnya mentang-mentang di sini mengabaikan asal muasal kita kan nggak boleh begitu. Kita ini memang wasilahnya, memang kita ini ditentukan takdirnya oleh Allah SWT, tapi kita juga wasilahnya kita di sini adalah dari partai masing-masing. Maka tetap saya komitmen menunggu arahan ya. Iya, bukan tidak kalau nunggu arahannya jelas, maksudnya komitmen saya akan menjalankan bagaimana partai ini bisa besar di Kota Cilegon. Betul, Gitu. dan tentunya dukungan dan kalaupun masyarakat ini masih mempercayakan pasti juga tentunya menjadi salah satu poin ya. Syaratnya kita turun mau mendengar aspirasi, ya mau juga memperjuangkan aspirasi. Insya Allah kalau itu dilaksanakan dengan baik, walaupun tidak semua orang suka, tapi kan juga tidak semua orang benci. Betul. Ya kan? Yang tugas kita tuh melaksanakan ya sekemampuan kita di partai ini kan. Betul, betul. Waduh, nggak terasa nih ngobrol-ngobrol sama Wakil Ketua ini hampir 30 menit. Tapi seperti biasa di akhir acara mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat khususnya Kota Cilegon. Mangga, Pak Wakil Ketua apa yang ingin disampaikan? Ya, terima kasih Mbak Ratu. Di closing statement ini ya tentu harapannya pada masyarakat Kota Cilegon ya agar bersama-sama mengingatkan kami di DPRD untuk senantiasa juga memperjuangkan aspirasi masyarakat. Dan tentu ini adalah saya berharap dorongan dari masyarakat karena kami ini adalah juga bagian dari masyarakat dan tentu
harapan kedua adalah pemerintahan Kota Cilegon, wali kota dan wakil wali kota, ya dalam arah kebijakannya tentu berdasarkan visi misi saat dipilih, saat terpilih dan saat dilantik. Apabila itu sudah dilaksanakan dengan baik, saya kira masyarakat akan lebih bahagia karena sesungguhnya program-program yang menyentuh kepada masyarakat itulah yang ditunggu oleh banyak orang di Kota Cilegon ini. Saya kira demikian sebagai closing statement saya pada kesempatan siang hari ini. Baik, terima kasih sekali lagi Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Bapak Haji Hasbi Sidik STMSI sudah menerima kami. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kelancaran di setiap aktivitas. Salam buat keluarga dan teman-teman di fraksi maupun juga dari DPRD Kota Cilegon. Ya, pemirsa, sudah 30 menit kebersamaan kita dalam program Melekat, mengenal lebih dekat dengan sosok Wakil Pimpinan DPRD Kota Cilegon. Saya Ratu Fitri mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaannya. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.